Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa. Kalau Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang bahaya melalaikan sholat, terkena azab. Sekarang kita akan membahas bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam. Kedudukan sholat di dalam agama ini tak ubahnya seperti kedudukan kepala kita di dalam badan kita. Bisakah badan hidup tanpa kepala? Tidak, dia pasti mati. Sholat itu seperti itu. Nggak ada sholat, nggak ada agama. Saking pentingnya ini sholat. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah, wa la salata liman la tuhura lah, wa la dina liman la salata lah, innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak bersuci. Maksudnya enggak sah sholat kalau dia tidak wudu dulu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Karena kedudukan sholat di dalam agama ini tak ubahnya seperti kedudukan kepala di dalam badan kita. Berdasarkan hal itulah maka kita tahu betapa agungnya sholat, sehingga orang yang tidak sholat dianggap tidak beragama. Sama dengan orang yang hanya punya badan tanpa punya kepala. Tak heran apabila di dalam riwayat yang lain, salat itu disebut dengan sebutan tiang agama. Kalian pernah mendengar as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat maksudnya, berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya, berarti dia meruntuhkan, menghancurkan agama ini. Pernah? Itu bukan ucapan Nabi SAW, tapi isinya benar. Itu ucapan yang dinisbatkan kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi isinya benar, ditunjang dengan sebuah hadis dari Rasul SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa imadihi wa dhirwatis sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qal ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Hadis ini diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, mau enggak aku beritahukan kepada kamu tentang pokok pangkal seluruh urusan dan tiang dari pokok pangkal dari seluruh urusan itu serta puncak dari pokok pangkal dari urusan itu?" Dijawab, "Mau ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW menyatakan, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok pangkal dari segala sesuatu adalah Islam. Wa umuduhu as-sholah, dan tiangnya Islam adalah solat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak dari Islam adalah jihad fi sabilillah. Jadi di hadis yang pertama solat disebut sebagai kepala bagi badan. Di hadis ini disebut solat itu tiangnya agama. Di hadis lain solat disebut salah satu di antara rukun dari agama ini. Rukun itu bagian yang terkuat dari sesuatu. Seperti bangunan masjid. Apa bagian yang terkuat dari masjid ini? Banyak. Bisa fondasi, bisa tiang-tiang. Kalau tiangnya roboh, apa yang terjadi pada bangunan? Roboh juga. Kalau fondasinya umpamanya rapuh, dangkal, cuma 10 cm, terus tidak pakai batu tapi ditancapkan aja tiangnya ke tanah, ambruk ini bangunan. Nah, sholat itu bagian terkuat dari agama ini, disebut rukun. Tanpa sholat, agama ini akan runtuh. Kalau seseorang tidak sholat, agama pada diri orang ini runtuh. Berkata Nabi SAW, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam didirikan di atas 5 perkara. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan syahadat bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Wa iqamis shalah, kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil baitul haram, keempatnya haji ke baitul haram. Kelimanya wasami Ramadan, saum di bulan Ramadan. Berdasarkan hal itu kita bisa melihat agungnya sholat, karena sholat oleh Nabi disebut sebagai tiangnya agama, rukun dari agama ini, dan dianggap kepala bagi badan, yang tidak ada kehidupan seorang yang memiliki badan tanpa memiliki kepala. Itu alasan yang pertama yang menyebabkan sholat itu begitu agung. Kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali diwajibkan sejak di Mekah. Saya mau tanya, berapa lama Nabi SAW dakwah di Mekah? Setahun, 2 tahun, apa 5 tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Itu belum ada kewajiban apapun. Dakwahnya hanya mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Tinggalkan patung, tinggalkan sesembahan yang lain, tinggalkan berhala-berhala. Sembahlah hanya Allah. 13 tahun, belum ada amalan. Salat belum diwajibkan. Ada salat saat itu ada, tapi belum wajib. Saum apalagi, yang lain-lain belum ada larangan. Saat itu belum ada larangan mabok, masih pada mabok. Saat itu belum ada larangan judi, masih pada judi. Belum ada larangan riba, masih menerapkan usaha ribawi.
Jadi belum. Tapi pas di akhir fase Mekah baru ada amalan yang diwajibkan. Dan amalan tersebut ternyata sholat. Dengan cara kita sudah tahu saking agungnya ini sholat. Perintahnya tidak melalui malaikat Jibril. Tidak diberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Langsung Nabi SAW dipanggil. Kemana dipanggilnya? Ke langit. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra perjalanan beliau di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah. Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Disebut Mi'raj. Terus sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah diturunkan perintah sholat. Saking agungnya, perintahnya langsung, gak melalui makhluk lain. Tidak melalui malaikat Jibril. Dan itulah amalan yang pertama diwajibkan, yaitu sholat. Sebelum perintah-perintah lain. Ini menunjukkan keagungan sholat. Tapi ketika di Mekah kewajiban sholat belum sempurna. Maksud belum sempurna teh seluruh sholat jumlah rakaatnya baru 2. Sholat subuh 2, zuhur 2, asar 2. Kecuali maghrib yang 3. Nah isya juga 2. Baru 2. Begitu pindah ke Madinah, awal atau ibadah yang paling pertama disempurnakan adalah sholat. Maka semua yang 2 kecuali sholat subuh ditambah lagi menjadi 4. Tambah 2 lagi, zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4, subuh tetap 2. Zuhur, maghrib tetap 3. Tapi ketika orang-orang kaum muslimin melakukan safar, apa safar teh? Pergi keluar kota dengan jarak yang jauh, kembali ke hukum awal 2 lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, faradallahu salahina faradaha rak'atain fil hadir was safar. Fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Allah mewajibkan salat pertama kali 2 rakaat baik ketika hadir ataupun ketika safar. Ketika mukim ataupun ketika bepergian 2 rakaat. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib tetap 3 dan isya juga 2. Maka begitu pindah ke Madinah, fa uqirrat salatus safar, maka ditetapkan 2 rakaat ketika safar, wazida fi sholatil hadar, dan ditambah untuk orang yang mukim menjadi 4 rakaat. Awal diperintahkan di Mekah, awal disempurnakan di Madinah. Makanya sampai sekarang kalau kita tidak bepergian, yang zuhur, asar dan isya 4 ditambah. Kalau subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Tapi begitu kita melakukan safar, kembali ke awal. 2 rakaat. Semua yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dari sini para ulama menyatakan mengqashar salat untuk orang yang safar adalah azimah. Azimah itu kewajiban.
Malah Syekh Al-Albani menyatakan siapa orang yang ketika safar sholatnya 4 rakaat itu sama dengan menambah-nambah jumlah rakaat. Menunjukkan wajibnya diqasar kalau ketika safar, kalau tidak sedang berjamaah dengan yang muqim. Tapi kalau sedang berjamaah dengan yang muqim, kita safar, yang muqim imamnya berapa rakaat? 4 rakaat, ya tetap kita ikut 4 rakaat. Karena kewajiban berjamaah mengikuti imam lebih kuat daripada kewajiban qasar. Kecuali kalau kita sholat sendirian atau berjamaah dengan sesama musafir, maka dia harus sholat 2 rakaat. Itulah keagungan alasan kedua agungnya sholat. Jadi langsung dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu amal yang pertama kali diwajibkan di Mekah dan disempurnakan di Madinah. Alasan yang ketiga, ini yang menguntungkan luar biasa bagi kita. Salat itu menghapus dosa dengan jumlah yang banyak. Dosa apa yang dihapus? Dosa kecil apa dosa besar? Tergantung kualitas salat kita. Seberapa banyak dosa yang terhapus tergantung bagus tidaknya salat kita. Bagus salat atau tidaknya salat kita tergantung beberapa hal. Pertama, aspek niat. Seikhlas apa? Sebab ada orang yang salat tapi ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dinilai oleh manusia. Nggak ikhlas. Apa namanya itu teh? Ria. Ria itu pekerjaan ingin dilihat. Bisa juga sum'ah. Apa arti sum'ah? Ingin didengar. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Contoh umpamanya. Kita sholat sunat di rumah. Kalau wajib harus di mana? Di masjid terlihat. Kita ingin diketahui bahwa kita ini sedang sholat oleh orang yang ada di luar. Lalu kita keraskan takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Al-Fatihahnya juga dikeraskan. Biar terdengar oleh orang di luar. Orang di luar melihat salat dia? Melihat tidak? Tidak, kan kehalang tembok. Tapi terdengar. Apanya? Takbirnya, bacaannya. Pas takbir Allahu Akbar ruku. Subhana rabbiyal azim. Dikeraskan. Biar orang tahu bahwa dia sedang salat. Namanya apa? Sum'ah. Ingin didengar. Atau kita membaca Al-Quran biar kelihatan rajin baca Quran, biar ketahuan bahwa bacaannya bagus, lalu dikeraskan biar orang-orang dengar. Sum'ah namanya. Masuk masjid, ya, jam 12 malam. Cetrek. Nyalain apa? Lampu, ya lampu. Nyalain dulu. Cetrek. Nyalain apa? Speaker. Haben we lampu. Kan sudah nyalain tadi. Terus baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dianukan. Diapain? Dikeraskan. Biar orang-orang tahu bahwa dia ngaji baca Quran tengah malam dan bagus bacanya. Orang-orang lagi tidur. Itu dosanya 2. Dosa pertama adalah sum'ahnya ya. Dosa kedua mengganggu. Ada orang lagi tidur, orang mungkin ada juga yang lagi sholat, terganggu. Dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Karena salah niat dan mengganggu orang lain. Itu baca Quran loh. Apalagi kalau sholawat atau pujian atau doa, zikir pakai speaker di masjid. Ingin ketahuan bahwa dia itu zikir. Sum'ah itu. Sama dengan riya, selain mengganggu. 2, double dosanya tuh. Nah, jadi
orang yang sum'ah atau orang yang riya, itu rusak sholatnya. Jadi bagus tidaknya sholat pertama dari niat, keikhlasan. Kalau riya diazab, dosa. Bukan dosa karena sholatnya, tapi karena riyanya. Fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un. Kedua dari aspek mutabaahnya. Gerakannya sama enggak dengan contoh dari Nabi SAW. Bacaannya dari awal sampai akhir. Ketiga aspek kekhusyuannya. Sekhusyuk apa dia? Ataukah dia melamun? Ada orang yang sholatnya sambil melamun? Ada tidak? Ada. Di sini ada? Banyak semua merenya. Termasuk saya, rahasia. Iya sih, tapi rahasia. Jangan diberitahukan ke orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat dari aspek berjamaah atau tidaknya. Di awal waktu atau tidaknya. Gitu ya. Nah, semakin bagus sholatnya ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah sesuai sunnah Nabi. Selalu berjamaah di awal waktu dengan imam di masjid. Itu dosa yang terhapus semakin besar. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan termasuk dosa besar. Tapi kalau sholatnya asal-asalan mungkin hanya dosa kecil yang terhapus. Itu pun gak seberapa. Salah satu dalil bahwa sholat yang benar bisa menghapus dosa besar, termasuk dosa besar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Mawaqitus Shalah bab as-shalawatul khams kafarah. Bab bahwa sholat yang 5 waktu itu penghapus dosa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ma taqulu dhalika? Hal yubki min darnih?" Qalu la ya Rasulullah. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihil khataya. Bagaimana sih pendapat kalian? Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali. Jangan dibayangkan sungai Citarumnya. Ada yang mau mandi di sana? Amit-amit. Begitu masuk langsung gatel-gatel kayaknya ya. Coba lihat tiap hari sampah berapa ton tuh yang dibuang ke sungai Citarum. Coba lihat tuh. Kalian suka lihat kan? Tiap hari dibersihin datang lagi, bersihin datang lagi. Yang buang sampah di sono kita yang ketahui yang apa namanya ke bagian kena getahnya. Bukan kena getah, kena sampahnya. Numpuk di depan kita sini. Belum limbah ya. Kadang warnanya hitam, kadang ada merahnya, baunya sangat menyengat. Ada yang mau berenang di sana. Ikan juga kayaknya mati ya. Lintah juga mati meren. Nah ini anggap sungainya jernih, bening. Suka dipakai mandi, dasarnya pun kelihatan. Ikan yang ada sedang berenang-renang juga kelihatan. Zaman dahulu, zaman waktu saya sekecil kalian, sungai-sungai itu kayak begitu tuh. Suka mandi tuh. Termasuk sungai Citarum ini dulu sudah ada. Itu tempat mandi, tempat nyuci, semuanya ke sana tuh. Dasarnya aja kelihatan. Sekarang mah boro-boro dasarnya ya. Nah ini anggap sungai di depan kalian ini jernih. Lalu kalian mandi sehari 5 kali. Bagaimana pendapat kalian? Masihkah ada daki yang tersisa?
Tahu daki? Bukan daki naik, mendaki gunung itu. Bukan kata kerja, tapi kata benda. Daki itu apa? Kotoran yang nempel di kulit kita. Coba bagian mana dari tubuh kita yang biasanya banyak daki? Bagian mana? Nah, ini kaki terutama ya. Apalagi kalian suka main bola tuh. Harus diruruan. Diruruan itu apa? Diruruin. Digosok. Setiap mandi digosok. Kalian mandi berapa kali? Ada yang 2 kali. Ada yang 2 hari sekali. Ada yang sehari sekali. Ada yang 3 hari sekali, kebangetan tuh. Mandilah ya. Minimal 2 kali sehari. Jangan dibalik 2 hari sekali. 2 kali sehari minimal. Seger badan ya, apalagi 3 kali. Bersih. Bayangkan kalau 5 kali. Masih tersisakah kotoran di badan? Dijawab tidak ada. Kata Rasulullah SAW, itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Allah menghapus seluruh kesalahan dengan salat yang 5 waktu itu. Sebagian ulama menyatakan itu hanya dosa-dosa kecil yang terhapus. Sebagian lagi menyatakan termasuk dosa besar. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa di antara amal-amal tadi. Maksudnya apa? Dosa besar. Kata Syekh Al-Albani, pertama, ada enggak yang tersisa dari kotoran? Tidak ada. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Kedua, al-khotoya, ya dalam bentuk jama, ya ada alif lam. Yamhullahu bihil khotoya. Ini menunjukkan seluruh dosa, seluruh kesalahan, kecil ataupun besar. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga memadukan 2 pendapat ini. Yaitu kata yang ketiga ini tergantung kualitas sholatnya. Ada orang yang sholatnya hanya bisa menghapus dosa kecil, itu pun sedikit. Ada yang hanya menghapus dosa kecil tapi banyak. Ada yang sampai menghapus dosa sebagian dari dosa besar. Ada yang sampai menghapus dosa besar juga seluruhnya dengan dosa kecil. Tergantung apa? Tergantung kualitas dari sholat yang dilakukan orang itu. Tapi kalau sholatnya ikhlas, tapi penuh campur bid'ah, tapi melamun, tapi nggak berjamaah di masjid, terus agak telat, zuhur jam 1, asar jam 4:30, maghrib 6:30 gitu ya, subuh 5:30. Itu mah hanya menghapus dosa kecil sedikit. Kalau kita ingin sholat kita menghapus dosa besar, semuanya harus berkualitas. Ikhlas sesempurna yang kita bisa. Mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW dari awal sampai akhir, baik gerakan ataupun bacaannya. Terus khusyuk. Jangan ngelamun. Hayati isi bacaan sholat kita. Hayati gitu ya. Maka itu didapati kehusuan. Lakukan berjamaah di masjid dengan imam, dengan jamaah yang lainnya. Maka semakin berkualitas ini sholat, semakin banyak dosa yang terhapus, termasuk dosa-dosa besar ya. Inilah alasan yang keberapa? Ketiga apa keempat?
Kenapa salat itu begitu agung kedudukannya di dalam Islam? Karena dia bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa baik yang kecil termasuk juga yang besar. Itu alasan ketiga. Atau keempat, saya lupa. Alasan yang berikutnya, ini juga ya. Dosa yang terhapus itu berbanding lurus dengan pahala yang diraih. Ingat, setiap amal soleh selain menghapus dosa juga meraih pahala. Dosa terhapus dengan seluruh amal soleh, banyak ayat hadis menjelaskan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu ayat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Apapun bentuk kebaikan. Termasuk sholat, ya pasti. Selain itu pahala didapat. Berapa banyak pahala dari sholat? Tergantung kualitas sholat kita tadi. Kalau maksimal ikhlasnya, maksimal khusyuknya, maksimal umpamanya mutabaahnya, maksimal juga dari segi memelihara waktu, selalu di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid, pahalanya sangat-sangat besar. Agung ini sholat, luar biasa ya. Berdasarkan hal itu, maka tak heran bila sholat begitu agung kedudukannya di dalam agama ini. Ya, kita akan break dulu untuk menyetel jeda dulu di radio. Nanti setelah beres break kita adakan tanya jawab. Kalian siapkan pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, kita masuk tanya jawab. Cung, siapa yang mau bertanya? Yang baru ya? Yang lama. Yang baru ya? Yang lama. Siapa yang baru? Kasih. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gozi. Gozin. Gozi. Oh iya, Panglima. Terus? Izin bertanya, kalau misalkan kita sholat, sujud, terus lupa doa sujud, apakah sholatnya batal? Apa diulangi? Baik. Kalau lupa selama sujud ngapain itu? Baca apa? Jadi yang dibaca dalam sujud, kalau lupa doa sujud, apa yang dibaca? Maksudnya tidak lupa, tidak membaca atau memang nggak hafal? Terus ngapain selama sujud kalau lupa? Taib, barakallahu fiik. Sujud termasuk di antara rukun sholat. Bacaannya wajib. Jadi harus dibedakan antara rukun dan wajib. Rukun sholat adalah amalan dalam sholat yang apabila tidak dilakukan sholatnya tidak sah. Seperti takbiratul ihram. Kalian awas ya, ketika mau sholat jangan langsung wajib takbir. Takbirnya wajib, kalau angkat tangan sunnah. Allahu Akbar langsung begini lumayan. Tapi coba sambil amat Allahu Akbar. Allahu Akbar takbirnya itu rukun, takbir pertama. Jadi tidak boleh dilewatkan. Nah, takbir berikutnya wajib. Lakukan ya. Allahu Akbar mau ruku. Sami Allahu liman hamidah bangkit dari ruku. Walaupun kita berjamaah sebagai makmum, takbirnya jangan lupa. Jadi takbir Allahu Akbar keraskan. Tapi jangan teriak. Cukup terdengar oleh diri sendiri. Perlahan Allahu Akbar. Jangan hanya dalam hati.
Tapi dalam hati takbir, nggak boleh. Harus ada ucapan lisan. Nah, jadi takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, sampai salam itu rukun. Harus dilaksanakan. Kalau tidak dilakukan nggak sah. Adapun bacaannya, bacaan ruku, bacaan sujud, itu wajib. Apa bedanya? Kalau rukun tidak dilaksanakan nggak sah. Kalau wajib tidak dilaksanakan sah tapi dosa. Sujud adalah rukun sholat tapi bacaannya wajib sholat. Termasuk di antara kewajiban dalam sholat. Harus dibaca. Oleh karena itu kalau tidak dibaca sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah. Tapi dia berdosa. Kalau lupa tidak dilakukan wajib sholat maka wajib dia ganti dengan sujud sahwi. Di antara wajib sholat adalah tahiyat awal. Tahiyat awal bukan rukun. Tapi termasuk wajib. Siapa yang tidak melaksanakan tahiyat awal karena lupa, maka dia harus ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja, tahiyat awal merada panjang, sengaja aja dilewat nanti diganti dengan sujud sahwi, tidak sah sholatnya. Jadi jangan lupa bacaan-bacaan sholat di setiap gerakan-gerakan sholat. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sini, Panglima sini. Ambil. Cung, siapa lagi? Itu siapa? Yang kecil, mungil. Tapi kasep. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil. Siapa? Agil. Alien? Agil. Ali? Agil. Adil. Oh, kedengarnya alien. Adil. Dari mana Adil? Dari Bogor. Bogor. Silakan. Syarat untuk menjamak sholat apa syaratnya? Syarat menjamak sholat. Taib, barakallahu fiik. Kita belum membahas jamak nanti ya. Tapi nggak apa-apa dijelaskan sekarang. Di menjamak sholat artinya menyatukan dua waktu sholat di satu waktu. Tapi yang boleh dijamak hanya dua. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sudah. Nggak boleh asar dijamak dengan maghrib. Nggak boleh isya dijamak dengan subuh. Nggak boleh subuh dijamak dengan zuhur. Nggak boleh. Jadi yang boleh dijamak hanyalah maghrib, isya, dan zuhur, asar. Udah. Boleh menjamak zuhur asar di waktu zuhur. Sehabis zuhur langsung qomat lagi, langsung sholat asar. Namanya jamak taqdim. Boleh juga diakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Namanya jamak takhir. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada beberapa. Pertama, boleh menjamak karena hujan. Ketika umpah sholat zuhur, hujan besar. Beres salam, kata imam, ayo kita jamak dengan asar karena hujan. Boleh. Atau maghrib, ketika maghrib hujan besar. Beres salam, boleh dijamak dengan isya. Nanti sebelum isya sudah reda hujannya. Ya nggak apa-apa. Isyanya nanti harus diulang? Enggak. Sudah aja.
Sebab memang hujan kan nggak begitu lama-lama amatnya. Apalagi kalau hujannya berat besar, itu biasanya lama apa sebentar? Sebentar. Paling setengah jam sudah beres. Kadang-kadang begitu salam sholat isya di waktu maghrib di jama, sudah reda. Gimana tuh sholat isyanya diulang? Enggak, terus udah aja. Nanti isya tidak perlu sholat lagi. Itu alasan pertama hujan. Kan kita punya jas hujan atau payung, nggak masalah. Mau pakai payung, mau tidak, mau pakai jas hujan atau tidak. Bahkan ada orang yang dari rumah ke masjid itu nggak perlu pakai sendal. Dulu waktu masjidnya di sana, di depan sebelum masjid ini, saya kalau dari rumah ke masjid nggak perlu pakai sendal. Keluar pintu rumah langsung masuk pintu masjid. Nabi SAW begitu. Kamar beliau itu kan di mana? Di nempel dengan masjid. Nggak keluar dulu. Ya. Apalagi kalau umpamanya di negara-negara Eropa dan Amerika. Rumah-rumah itu tidak seperti di kita satu-satu. Di sana mah apartemen. Di sebuah bangunan besar. Ada masjid di dalam. Mau hujan mau tidak, nggak kehujanan ya. Sebab keluar dari apartemen paling pakai lift gitu. Atau kalau satu lantai dengan masjid keluar langsung ke ruangan masjid gitu. Mau hujan mau panas mau tidak, nggak terpengaruh. Tapi berlaku pada hukum jamak. Gak perlu jas hujan, gak perlu payung, gak perlu lari-lari. Karena teduh di dalam kan. Lihat di jendela hujan. Boleh dijamak? Boleh. Walaupun tidak kehujanan. Walaupun tidak madarat. Jadi alasannya karena hujan. Kaidah usul fiqh menyatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar berdasarkan sebabnya. Baik adanya hukum atau tidak adanya hukum. Sangat bergantung pada ada tidaknya sebab. Adanya sebab hukum berlaku. Tidak ada sebab hukum tidak berlaku. Ada hujan berlaku jamak. Tidak ada hujan tidak boleh menjamak. Ini alasan pertama menjamak ya. Alasan kedua, kalau memang sifatnya darurat, walaupun tidak ada hujan, tidak ada safar. Contoh umpamanya kita maghrib, azan sudah keluar pakai gamis, pakai kopea, ya. Keluar rumah mau kemana? Ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Tiba-tiba ada anak main sepeda atau lari, jatuh, sampai berdarah. Perlu dibawa ke dokter atau ke rumah sakit segera. Kalau enggak bisa mati nih anak. Bahkan sudah pingsan nih anak. Apa yang harus kita lakukan? Ya tolong dulu anak. Walaupun sudah komat. Tolong selamatkan dulu nyawa. Bawa dulu ke rumah sakit. Bawa minimal ke dokter. Pertolongan pertama dulu. Nyawa anak ini lebih berharga. Sampai kita nggak kebagian waktu sholat maghrib. Sudah adzan isya belum maghrib. Nggak apa-apa dijamak. Dengan isya. Nggak boleh kita lakukan. Nanti saya sholat maghrib dulu bisa dosa. Atau keburu mati anaknya ya. Nah itu kondisi darurat ya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi darurat membolehkan hal yang tadinya terlarang. Terlarang menunda sholat dari awal waktu, tapi karena keadaan darurat nolong orang, maka ke masjid sholatnya bisa diundur, kemudian tolong dulu nyawa orang ini. Ketiga, kalau memang nggak keburu waktu, kita di perjalanan, kena macet,
Azan maghrib, aduh gimana nih? Gak bisa kita minggir ke pinggir. Gak bisa tinggalkan aja mobil terus cari mesin, itu macet. Akhirnya ya kita bermacet ria di jalan. Sampai azan isya belum maghrib. Ya apa boleh buat, itu di luar kemampuan kita ya. Dijamak nanti dengan isya. Itu di antara beberapa alasan bolehnya menjamak. Nanti alasan lain yang lebih detail akan kita bahas pada waktunya. Cung lagi. Yang belum. Ini yang baru ya? Nah, ini yang baru. Ustaz, bagaimana cara Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andra. Siapa? Andra. Arira. Andra. Biasanya Indra. Kenapa jadi A? Gak apa-apa deh. Dari mana? Bagaimana cara menghindari rasa ria? Ria. Dari mana Andra? Dari Cisarua. Cisarua mana? Bandung. Lembang. Ya. Oh. Cisarua ada di Bogor. Ada di Lembang, ada di mana lagi? Ini Lembang ya. Andra. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi ria? Barakallahu fiik. Agar kita tidak ria, jawabannya hanya satu. Ikhlas we. Maka tidak akan ria. Pertanyaannya bagaimana agar kita bisa ikhlas gitu ya dalam semua amalan. Tidak ria, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak takabur gitu ya. Tidak merasa bangga dengan dengan amalan kita gitu ya. Tidak pamer. Ini banyak. Pertama, berdoalah kepada Allah agar Allah mengikhlaskan kita. Karena semua amal soleh dan ikhlas adalah amal soleh. Semua amal soleh tidak bisa kita lakukan kecuali dengan hidayah Allah. Minta hidayah agar Allah mengikhlaskan kita. Yang pertama. Yang keduanya adalah mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa. Makin kenal Allah nanti makin ikhlas. Makin kenal Allah makin takut, makin cinta, makin berharap, makin tawakal. Termasuk makin ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajari atau ketahui bahaya dari ketidakikhlasan. Orang yang tidak ikhlas itu ditolak amalnya, diazab, ya sudah capek berbuat gitu ya. Dia mati nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Pokoknya ngeri lah. Sehingga takut kita seperti itu akhirnya berusaha untuk ikhlas. Dan pelajari agungnya keikhlasan. Orang yang ikhlas itu akan begini. Nanti kita tertarik untuk ikhlas, akhirnya berupaya untuk ikhlas. Tip yang berikutnya adalah gaullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas. Agar kita ke bawah dan hindari pergaulan dengan teman-teman yang suka ria, suka pamer, suka bangga dengan amalnya, membanggakan masa lalunya, membanggakan keluarganya. Oh, bapak saya mah jenderal umpamanya. Kalau ibu saya ratu rumah tangga. Kalau saya dulu begini, wah pamer. Maka jangan bergaul dengan yang seperti itu. Nanti kita terbawa-bawa ya. Itu diantara beberapa cara menghindari ria. Allahu a'lam. Cung siapa lagi? Mana yang baru-baru? Tuh yang baru sana tuh. Sok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Fadil. Siapa? Fadil. Farid. Fadil. Ya. Dari? Marga Asih. Tetangga. Sok. Apa nanyanya Fadil? Ustadz, kalau habis makan terus sholat masih ada rasanya batal gak? Rasa apa? Pedas? Habis makan langsung sholat. Masih ada rasa gitu? Suhah. Taib. Habis makan langsung sholat. Apa nggak wudhu dulu? Umpamanya sudah punya wudhu sebelum makan gitu ya. Dalam keadaan punya wudhu terus makan. Begitu makan azan tuh dikebut. Gitu ya. Setelah itu minum. Setelah itu sholat. Ternyata ketika sholatnya masih ada pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Suhah. Ada yang tahu bahasa Indonesianya suhah apa? Pedas, pedas malah ada. Suhah mah efek dari pedas. Nggak ada ya. Suhah. Atau masih ada asin-asinnya. Atau gurih-gurihnya gitu. Taib, kalau sekedar rasa, maka tidak apa-apa. Baik pedas, asin, manis, tapi makanannya sudah tidak ada di dalam mulut. Cuma yang terasa baru rasanya aja yang masih terasa. Bendanya, makanannya tidak ada, maka tidak apa-apa. Sah sholatnya walaupun tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Karena mengganggu konsentrasi, kekhusyuan. Nanti malah menghayati rasa, pelemnya masih kerasa, gurihnya. Kecuali kalau masih ada bendanya di mulut, maka wajib dikeluarkan dulu sebelum sholat. Cabenya nih masih ada, sayang kalau akhirnya selama sholat terus diicip-icip. Atau umpamanya masih ada gulanya. Tahu masih kerasa nih. Sayang. Akhirnya Allahu Akbar sambil dikulum tuh gulanya. Permen seperti itu ya. Atau sebelum sholat makan permen. Kemudian qomat. Permennya masih ada. Akhirnya dikunyah. Lek. Allahu Akbar. Masih ada manisnya? Masih. Sah tidak sholatnya? Sah, karena permennya sudah tidak ada. Tidak makan sambil sholat, tidak. Permennya sudah ditelan sebelum takbir. Tapi manisnya masih ada? Masih. Maka nggak apa-apa. Walaupun sekali lagi ini tidak afdal. Harus berusaha sebelum kan kita tahu mau sholat tuh. Kalau mau sholat ya jangan makan permen dulu gitu. Nanti aja selesai sholat. Jadi kalau masih ada rasa di mulut dari rasa makanan, padahal makanan yang sudah tidak ada, lalu kita sholat, maka sholatnya tetap sah ya, tapi tidak afdal. Khawatir habis tadi siapa tuh? Aqil, sini. Terus siapa tadi? Andra. Terus tadi siapa yang belum? Taal. Mau nggak? Siapa yang belum? Udah ya, 3 orangnya. Oh, milih yang itu. Cung. Nih, yang baru nih. Itu dulu yang tadi ngacung. Baru juga kan? Nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Abdul Razak. Dari Kota Pekanbaru. Pekanbaru? Masya Allah. Terus. Ustaz, permisi mau nanya. Jika laki-laki sholatnya di rumah tanpa uzur, apakah dapat dosa? Ya, barakallahu fiik.
Salat berjamaah di masjid di awal waktu hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau ada orang salat laki-laki di rumah tanpa uzur, tanpa alasan, cuma malas, dia salat sendirian di rumah, salatnya sah tapi dia berdosa. Nabi SAW dulu mengancam, saya ingin perintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Saya bawa beberapa orang sambil membawa kayu bakar. Lalu saya bakar orang-orang yang sholat di rumah tanpa uzur. Diancam tuh. Saking gemesnya, kesel Nabi SAW kepada orang yang sholat sendiri di rumah tanpa uzur. Tapi kenapa Nabi tidak melakukannya? Kenapa tidak membakar rumah-rumah itu? Karena pertama ada para wanita yang tidak wajib ke masjid. Juga ada anak-anak. Makanya tidak dilakukan. Tapi ini menunjukkan bahwa kekesalan, kemarahan beliau kepada orang yang sholat di rumah, tidak ke masjid padahal tidak punya alasan. Dulu kita pernah membahas sebuah kutaib namanya Ahamiyatus Sholah. Bukan Ahamiyatus Sholah. Apa namanya? Ahamiyatus Sholatil Jamaah. Ya. Syekh Fadl Ilahi. Itu dibahas tentang dalil-dalil wajibnya sholat berjamaah. Salah satunya ada ayat. Di antara kalian harusnya sudah ada yang hafal ayat ini. Coba lanjutkan. Yauma yukshafu an saqin. Terus. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Ini menunjukkan Allah punya betis apa tidak? Punya. Kata siapa? Kata Allah. Tapi betis Allah nggak ada yang sama dengan betis siapapun. Jangan dibayangkan seperti betis kita. Ayam, kucing, binatang lain punya betis? Punya. Sama betisnya? Enggak. Apanya yang tidak sama? Semuanya, ukurannya, panjangnya, besarnya, warnanya, bahannya. Binatang berbulu, kita enggak. Berbulu, tapi beda kan bulunya ya. Kita aja dengan sesama makhluk berbeda betisnya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud. Lalu mereka diperintahkan, diajak, dipanggil untuk sujud. Fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu sujud. Di akhirat orang ingin sujud tapi tidak bisa. Di dunia orang bisa sujud tapi tidak mau. Ada orang yang tidak mau sujud? Ada. Orang yang tidak mau sholat kan ada ya. Islam tapi tidak sholat. Bisa sujud tapi tidak mau. Di akhirat sebaliknya. Ingin sujud tapi tidak bisa. Siapa orang-orang tersebut? Banyak penafsiran, termasuk di antara orang munafik. Salah satu penafsirannya adalah mereka yang tidak menghadiri sholat berjamaah tanpa uzur. Laki-laki yang tidak sholat berjamaah tanpa uzur, nanti pada hari kiamat oleh Allah disuruh untuk sujud. Mereka ingin sujud, fala yastati'un. Tapi mereka tidak mampu. Badannya itu heras. Tahu heras? Heras itu keras, nggak bisa dibungkukan. Salah satu penafsiran para ulama adalah orang itu orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Menunjukkan wajib. Dan banyak dalil lainnya. Jadi orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa hujan, tanpa alasan apapun, dia berdosa walaupun salatnya sah. Wallahu a'lam. Terakhir, siapa tadi? Yang tadi di sini siapa? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danis. Ustaz. Dari? Danis. Dari? Danis. Dari mana? Oh ya, dari Margasih. Oh, Margasih, tetangga? Saudara. Saudara. Ustaz, kalau lagi sholat berjamaah kan imam suka membacakan sholat yang panjang. Kalau kita gak hafal kan kita suka melamun. Bagaimana caranya supaya tidak melamun? Bagaimana cara supaya tidak Melamun. mabuk? Melamun. Tayyib, barakallahu fiik. Imam terutama sholat apa yang panjang? Sholat subuh, ya. Suka baca yang panjang-panjang. Di sini mah kadang sholat isya tergantung imamnya. Ada yang imamnya sholat isya sepanjang sholat subuhnya. Tahu imamnya siapa? Yang suka panjang sholat isya? Rasyidnya. Sepanjang sholat subuh. Kadang lebih panjang daripada sholat subuh. Kita nggak hafal. Akhirnya melamun. Bagaimana caranya agar tidak melamun? Jangan melamun, maka tidak akan melamun. Bagaimana caranya agar tidak melamun? Ya sudah, kalau kita bisa semampu mungkin diartikan dalam hati, artikan. Mungkin ada 1-2 kata yang yang tahu artinya, ya. Hayati, tetap perhatikan. Itu pertama. Kedua, ini kedua. Kalian sebagai santri ma'had tahfidzul Quran, kalau imam baca ayat, perhatikan tajwid makhrajnya. Ketika membaca huruf ro, apa tebal, apa tipis, perhatikan. Ketika umpamanya huruf tanwin atau nun mati menghadapi beberapa huruf, bisa idhar, bisa ikhfa, bisa idgham, bisa iqlab. Perhatikan. Jadi kita tahu imam ini benar nggak bacaannya. Kan ada imam yang salah tajwid, umumnya banyak yang salah makhraj. Umpamanya ro harusnya dibaca tebal, dibaca ro biasa. Sebaliknya umpamanya ro yang harusnya dibaca tipis dibaca ro besar umpamanya. Umpamanya wabasyiris sobirin, rinnya itu gede tebal, padahal harusnya tipis. Labil mirsod dibaca tipis, padahal walaupun dia sukun, tapi khusus di sana harus dibaca tebal, ya. Bil mirsod. Perhatikan tajwid, makhraj dari si imam ini. Belajar. Sehingga walaupun lagunya jelek, tapi imam ini bagus bacaannya. Benar bacaan tajwid makhrajnya. Karena ada yang hafidh Quran, tajwid makhrajnya bagus, tapi lagunya nggak enak, ada banyak. Ada orang yang lagunya bagus, tapi tajwid makhrajnya ancur-ancuran, ada banyak yang seperti ini. Pede tapi dia, ya, hanya bisa melagu tapi tajwid makhraj. Jadi kalau nggak hafal apa yang dibaca oleh imam, tapi kalian kan baru sebulan kurang, ya. Nanti setelah 1-2 tahun semua surat yang dibaca oleh imam insya Allah hafal. Sehingga bisa kita hayati, ya. Jadi agar tidak melamun, tetap perhatikan tajwid makhrajnya, pengucapan setiap hurufnya. Perhatikan kalau bisa ada 1-2 kata yang kita faham, hayati. Itu aja, ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.